Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang segmentasi global dan positioning. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Agnes Aurora Yulita Sudarto, lalu Azara Putri Haikal, selanjutnya Cindy Sarista Meliani, lalu ada Savana Aini Rahmani, dan terakhir saya, Anna Oktaviani. Pertama, alasan segmentasi pasar internasional. Alasan suatu perusahaan melakukan segmentasi pasar salah satunya yaitu demi meningkatkan efektivitas strategi pemasaran yang telah direncanakan dan juga agar lebih terarah serta sumber daya pada perusahaan juga bisa dipakai secara efisien dan efektif. Dengan cara itu, perusahaan dapat menyesuaikan bauran pemasarannya ke setiap segmen individual dan karenanya melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan segmen target. Tujuan ini berlaku dalam konteks pemasaran internasional. Dalam pengertian itu, segmen pasar adalah hasil pengembangan yang logis dari konsep pemasaran. Selanjutnya ada persyaratan untuk segmentasi pasar yang efektif dalam konteks pemasaran domestik yang berlaku dalam segmentasi pasar internasional. Secara khusus, segmentasi idealnya harus memiliki beberapa cara berikut. Ciri berikut, yang pertama dapat diidentifikasi. Segmen harus mudah diidentifikasi dan diukur. Kriteria ini mudah dipenuhi untuk karakteristik negara yang objektif seperti variabel sosioekonomi, misalnya pendapatan per kapita. Yang kedua, cukup besar. Segmen harus cukup besar untuk layak dicoba. Perlu dicatat bahwa teknologi modern seperti manufaktur yang fleksibel memungkinkan perusahaan untuk melonggarkan kriteria ini. Yang ketiga, dapat diakses. Segmen juga harus mudah dijangkau melalui kegiatan promosi dan distribusi. Perbedaan dalam kualitas distribusi, misalkan kondisi jalan dan fasilitas penyimpanan dan infrastruktur media, contohnya penetrasi internet. Yang keempat, stabilitas. Jika target pasar mengubah komposisi atau perilaku mereka dari waktu ke waktu, kegiatan pemasaran yang dirancang untuk target ini cenderung tidak akan berhasil. Yang kelima, responsif. Agar segmen pasar menjadi berarti, penting bahwa segmen tersebut merespon secara berbeda satu sama lain untuk bauran pemasaran berbeda. Dan yang terakhir, dapat dilaksanakan. Segmen dapat ditindaklanjuti jika bauran pemasaran yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan mereka bersifat konsisten dengan tujuan dan kompetensi inti perusahaan. Nah, lalu yang kedua itu ada pendekatan segmentasi pasar internasional. Yang pertama itu ada country assessment. Country assessment itu pendekatan yang menggunakan satu dimensi dalam mengklasifikasikan negara yang disasar. Jadi apabila misalnya sebuah negara itu diklasifikasikan berdasarkan jumlah GDP-nya, nah itu termasuk country assessment. Terus pendekatan yang kedua itu ada disaggregate international consumer segmentation. Pendekatan ini berarti pangsa pasar diidentifikasi dengan melihat kesamaan kemakmuran konsumen atau tingkat pembangunan ekonomi sebuah negara, menciptakan pola konsumsi untuk produk dan jasa. Berarti segmentasi ini itu berdasarkan tingkat konsumen atau konsumsi dari sebuah negara tersebut. Selanjutnya ada dasar segmentasi negara. Yang pertama ini meliputi demografis.
Demografis merupakan suatu dasar pengelompokan pasar dengan berdasarkan demografis yang melingkupi jenis kelamin, usia, pendidikan, penghasilan, pekerjaan, agama, ras, dan lain-lain. Lalu ada geografis, merupakan suatu dasar pengelompokan dengan berdasarkan aspek geografis yang melingkupi lokasi atau daerah. Lalu ada wilayah, iklim, kepadatan penduduk, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada psikografis. Pada psikografis ini, dasar pengelompokan ini berdasarkan ciri-ciri kepribadian yang melingkupi kepribadian, kelas, sosial, dan gaya hidup. Selanjutnya ada strategi segmentasi pasar internasional. Nah, di sini dalam hal ini tuh biasanya perusahaan yang melaksanakan GMS ini atau segmentasi ini akan menjalankan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu ada strategi anti-differentiate marketing. Terus juga ada strategi mega brands itu seperti Coca-Cola, Classic, Diet Coke, Cherry Coke, Diet Cherry Coke, Caffeine Free Coke, dan Caffeine Free Diet Coke. Lalu yang ketiga itu ada mengutamakan availability, affordability, dan acceptability. Nah, di sini biasanya itu yang sering banget digunakan itu adalah strategi mega brands. Jadi strategi ini di mana perusahaan itu menggunakan atau mensegmentasikan produk-produknya itu dengan brands yang besar. Tapi di dalam brands yang besar itu terdapat sub-sub brands-nya. Seperti itu. Selanjutnya Selanjutnya adalah positioning konsumen global, asing dan lokal. Nah, jadi di positioning sendiri itu adalah bagaimana membedakan produk atau jasa di benak konsumen agar produk barang dagangan ataupun sebuah layanan ataupun seseorang berbeda dengan pesaing utamanya. Nah, kemudian di sini ada pendekatan dalam penentuan positioning pasar global high-tech positioning. Nah, jadi ini artinya penentuan posisi teknologi tinggi didasarkan pada fitur konkret suatu produk yang berisi lengkap informasi atas produk tersebut. Nah, kemudian ada lagi yang kedua namanya high touch positioning. Nah, jadi penentuan posisi sentuhan tinggi terletak pada citra suatu produk yang dapat mempengaruhi konsumen. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.